Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Judul kelompok kami yaitu hipnotik, sedatif, dan stimulansia. Dosen pengampu kami yaitu APT Mira Febrina MSc. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang ada di kelompok 4. Nah, ini nama-nama kelompok 4 yang beranggota 8 orang. Yang pertama dengan saya sendiri atas nama Tengku Umat Yusuf dengan NIM 20091. Yang kedua Astuti Armelia dengan NIM 20052. Yang ketiga yaitu Depa Gloria Christine dengan NIM 20056. Yang keempat yaitu Erni Yunita dengan NIM 20060. Yang kelima yaitu Fitria Tunisa dengan NIM 20063. Yang keenam yaitu Indah Permatasari dengan NIM 20067. Yang ketujuh yaitu atas nama Cinta Bella dengan NIM 20089. Dan yang terakhir yaitu Siska Natalia dengan NIM 20090. Hipnotik, sedatif, dan stimulansia. 1. Pengertian dan mekanisme kerja hipnotik dan sedatif. 2. Pembagian serta sediaan yang beredar. 3. Pengertian dan mekanisme kerja stimulansia. 4. Pembagian serta sediaan yang beredar. Hipnotik dan sedatif. Hipnotik dan sedatif adalah obat depresan susunan saraf pusat atau SSP yang tidak selektif. Efek mulai dari ringan berat atau hilangnya kesadaran, anestesi, koma, dan kematian. Sedatif digunakan dalam pengobatan cemas. Hipnotik digunakan untuk pengobatan insomnia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang mekanisme kerja hipnotik dan sedatif. Yang pertama, obat sedatif hipnotik menimbulkan rangkaian efek depresan sistem saraf pusat mulai dari sedasi ringan, meredakan anestesitas, sampai anestesi dan koma. Efek farmakologi benzodiazepine merupakan aksi gamma aminobutyric acid atau GABA sebagai neurotransmitter penghambat sehingga kanal klorida terbuka dan terjadi hiperpolarisasi postsinaptik membran sel dan mendorong postsinaptik membran sel tidak dapat dieksitasi. Efek sedatif timbul dari aktivasi reseptor GABA subunit alpha 1 yang merupakan 60% dari reseptor GABA di otak atau korteks cerebral, korteks cerebellum, dan talamus. Sementara efek anksiolitik timbul dari aktivitas GABA subunit alpha 2 atau hipokampus dan amigdala. Pembagian hipnotik dan sedatif. Obat-obatan sedatif hipnotik diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama benzodiazepine. Benzodiazepine adalah obat yang memiliki 5 efek farmakologi sekaligus, yakni akilesis, sedasi, antikonvulsi, relaksasi, dan melalui medula spinalis dan amnesia retrograde. Benzodiazepine banyak digunakan dalam praktik klinik. Selain itu juga, benzodiazepine memiliki antagonis khusus yaitu flumazenil. Contoh obatnya yaitu midazolam, diazepam, dan larazepam. Kedua, barbitur. Barbitur selama beberapa saat telah digunakan secara ekstensif sebagai hipnotik dan sedatif. Namun sekarang, kecuali untuk beberapa pengguna yang spesifik, barbitur telah digantikan dengan benzodiazepine yang lebih aman. Efek utama barbitur adalah depresi sistem saraf pusat. Semua tingkat depresi dapat dicapai farmakokinetik. Barbitur ini adalah secara oral diabsorpsi cepat dan sempurna dari lambung dan khusus halus ke dalam darah. Secara barbitur digunakan untuk mengatasi status epilepsi. Barbitur yang mudah larut dalam lemak ini akan ditimbun di jaringan lemak dan otot. Hal ini akan menyebabkan kadarnya dalam plasma dan otak turun lebih cepat. Ketiga, non-barbitur non-benzodiazepine. Propofol adalah substitusi isopropilpenol yang digunakan secara intravenous sebagai satu larutan pada zat aktif yang terlarut. Ketamin adalah penisilin yang menyebabkan disosiatif anestesia yang ditandai dengan disosiasi EEG pada thalamus kortika dan sistem limba.
Ketamin ini memiliki keuntungan di mana tidak seperti propofol dan etomodatin. Ketamin larut dalam air dan dapat menyebabkan analgetik pada dosis subanestetik. Dextromethorphan adalah NMDA antagonis dengan afinitas ringan yang paling sering digunakan sebagai penghambat respon batuk disentral. Obat ini memiliki efek yang seimbang dengan kodein sebagai antitusif, tetapi tidak memiliki efek analgetik. Sediaan yang beredar pada hipnotik sedatif pada golongan benzodiazepam yaitu ada obat alprazolam, lorazepam, dan diazepam. Alprazolam dengan nama dagang Xanax. Indikasi penanganan terhadap ansietas atau meredakan gejala ansietas dalam jangka pendek. Kontraindikasi glaukoma sudut sempit akut. Efek samping mengantuk, pusing, dan penglihatan kabur. Dosis yang tersedia 0,5 dan 1 mg. Aturan pakai 1-3 kali sehari. Yang kedua lorazepam dengan nama dagang Merlopam. Indikasi pengobatan jangka pendek gejala ansietas yang berhubungan dengan depresi. Kontraindikasi hipersensitif, glaukoma, kekurangan pernafasan yang berat. Efek samping mengantuk diikuti pusing dan perasaan lemah lesu. Dosis yang tersedia 2 mg. Yang ketiga diazepam dengan nama dagang Valdimax. Indikasi untuk pengobatan ansietas. Kontraindikasi hipersensitif, wanita hamil dan menyusui, efek samping mengantuk, ataksia, dan kelelahan. Dosis yang tersedia 2-4 mg dan 2-10 mg. Terdapat yang namanya amobarbital. Amobarbital sendiri memiliki nama dagang yaitu Amital. Dengan indikasi obat ini digunakan untuk insomnia dan menjadi obat penenang. Dan memiliki kontraindikasi yaitu hipersensitif. Obat ini sendiri memiliki efek samping yaitu ruam kemerahan, gatal-gatal, atau kata umumnya itu seperti iritasi. Obat ini memiliki dosis yaitu sekitar 30-50 mg melalui otot intravena 2-3 kali sehari. Selain amobarbital juga terdapat yang namanya fenobarbital. Di dalam fenobarbital sendiri memiliki nama dagang yaitu Vental dengan indikasi mengurangi kejang-kejang pada tubuh. Dan memiliki efek samping yaitu pusing, ngantuk, sakit kepala, serta mual. Obat ini memiliki dosis yaitu 30-120 mg. Kita masuk ke golongan 3 yaitu ada golongan kloral. Golongan kloral sendiri memiliki indikasi sebagai obat untuk penenang sebelum dilakukannya operasi. Obat golongan kloral sendiri memiliki efek samping seperti ruam kulit atau gatal-gatal atau biasa disebut dengan iritasi dan memiliki dosis sekitar 250 mg 3 kali sehari. Golongan yang keempat ada golongan ketamin. Golongan ketamin sendiri memiliki indikasi yaitu sebagai untuk mengatasi anestesi. Apa sih anestesi? Anestesi adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang dokter kepada pasien untuk membuat pasien tersebut tidak sadarkan diri supaya pasien tersebut bisa menahan rasa sakit pada saat dilakukannya operasi dan memiliki efek samping yaitu ngantuk, mual, muntah, bahkan pasien tersebut pun bisa membuatnya tidak nafsu makan dengan memiliki dosis yaitu sekitar 6,5 mg per kilogram per BB. Bisa membuatnya tidak nafsu makan dengan memiliki dosis yaitu sekitar 6,5 mg per kilogram per BB. Stimulansia. Stimulansia adalah obat-obat psikotropika yang bekerja dengan menstimulasikan sistem saraf simpatik dengan melalui pengendalian pusat-pusat di hipotalamus. Stimulansia dapat berupa kafein yaitu pada kopi, teh, dan cola, nikotin pada rokok, amfetamina, dan kokain. Stimulansia adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu yang singkat. Pembagian stimulansia. Pembagian stimulansia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kafeina, yang kedua amfetamina, dan yang ketiga strychnina. Yang pertama itu kafeina, yang terdapat pada kopi dan berbagai jenis minuman ringan seperti Coca-Cola. Jenis stimulansia ini merangsang otak. Dalam dosis kecil, jenis stimulan ini menghilangkan ngantuk dan menurunkan kebutuhan istirahat. Sedangkan dalam dosis besar dapat menimbulkan kelelahan dan depresi. Yang kedua yaitu amfetamina.
sering disalahgunakan oleh mahasiswa ketika menghadapi ujian untuk mencegah kantuk. Pemakaian yang berlebihan dapat mengakibatkan reaksi psikotik. Kelainan yang berlebihan dapat mengakibatkan kehilangan kemampuan berpikir, menurunkan kendali, timbulnya halusinasi penglihatan dan pendengaran, serta menimbulkan sikap syukur yang berlebihan. Contohnya sama seperti kafein. Yang ketiga yaitu strychnina. Mekanisme kerjanya melemahkan efek penghambatan awal pada sumsum tulang belakang. Strychnina merupakan racun yang mampu menimbulkan kekejangan nafas. Mekanisme kerja pada stimulansia. Stimulansia bekerja dengan menstimulansikan sistem saraf simpatik dengan melalui pengendalian pusat-pusat di hipotalamus. Obat depresian berpengaruh terhadap sistem saraf, yaitu dapat mengurangi kegiatan sistem saraf. Depresian terkenal dengan sebutan obat penenang. Ada 5 kategori utama depresian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada barbiturate, yang mencakup obat-obatan seperti Seconal, Nembutal, dan Amital. Yang kedua, yaitu obat penenang, yang sering dipakai misalnya meprobamate. Yang ketiga, ada etil alkohol. Yang keempat, ada anestesis yang mencakup eter dan kloroform. Dan yang kelima, ada opiat yang mencakup opium, morfin, heroin, kodein, dan metadon. Opium merupakan serbuk getah tanaman papaver. Dalam dunia kedokteran, opium digunakan sebagai penghilang rasa sakit. Selanjutnya yaitu sediaan yang beredar pada stimulansia. Yang pertama ada kafein. Nama dagangnya yaitu Chavcit, Nozos, dan Vivarin. Kemudian untuk dosisnya untuk kantuk pada orang dewasa yaitu 100-200 mg oral, tidak lebih sering dari tiap 3-4 jam, hanya untuk penggunaan sesekali, bukan untuk pengganti tidur. Selanjutnya ada dosis untuk kantuk pada pasien anak-anak lebih dari 12 tahun yaitu 100-200 mg, tidak lebih sering dari 3-4 jam sekali, hanya untuk penggunaan sesekali, bukan untuk pengganti tidur. Selanjutnya ada bentuk dan sediaan. Yang pertama, larutan injeksi itu ada 20 mg per mili, larutan oral 20 mg per mili, tablet 200 mg, ada kapsul yaitu 200 mg, dan hisap 75 mg. Efek samping yang ditimbulkan yaitu ada takikardia, palpitasi atau tergantung dosis, insomnia, sifat lekas marah atau iritabilitas, gugup, kegelisahan, dan tremor. Selanjutnya yang kedua itu ada efedrin. Untuk dosis dewasa diberikan sebagai efedrin HCl sebanyak 15-60 mg yaitu 3 kali sehari. Untuk anak 1-5 tahun diberikan sebagai efedrin HCl sebanyak 15 mg 3 kali sehari. Untuk anak 6-12 tahun yaitu diberikan sebagai efedrin HCl sebanyak 30 mg 3 kali sehari. Dan untuk anak lebih dari 12 tahun sama dengan dosis dewasa. Kalau untuk lansia yaitu setengah dari dosis dewasa dengan interval konsumsi sama dengan dosis dewasa. Selanjutnya efek samping efedrin seperti mual, muntah, sakit kepala, tremor, tekanan darah tinggi, jantung berdebar, kejang-kejang hingga mengakibatkan kematian. Ketiga, ada amfetamin. Amfetamin adalah obat stimulan pada sistem saraf pusat yang digunakan untuk menangani narkolepsi dan attention deficit hyperactivity disorder atau sering disingkat dengan ADHD. Narkolepsi ini merupakan gangguan sistem saraf yang menyebabkan rasa kantuk berlebih pada siang hari, sedangkan ADHD adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian, sehingga anak tersebut memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Selanjutnya, nama dagang dari obat amfetamin ini ada adrenalin dan desagrin. Dosis pada obat amfetamin tablet ini sebesar 5 mg dan 10 mg. Efek samping dari obat amfetamin ini berupa mulut kering, mual dan muntah, diare, sembelit, kram perut, hingga penurunan nafsu makan sehingga berat badan kita menurun. Bisa juga seperti sakit kepala, mimis,
pemisahan dan bisa menyebabkan rasa gelisah. Perubahan pada kemampuan seksual, nyeri haid, dan terasa sakit atau terbakar ketika kita buang air kecil. Sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Jika terdapat kata mohon dimaafkan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.